Tanah Mandar yang tercinta, seorang penyair yang juga Ketua Dewan Kesenian Sulawesi Barat, Syariat Tajuddin, pernah menuliskan secara singkat riwayat hidup Anangguru Profesor Dr. Kiai Haji Sahabuddin. Di kampung bernama Sepang, Banu-Banua, di sebuah pelosok desa yang begitu lengang di Polewali Mandar, tak ada deru mesin, asap knalpot dan riuh bunyi klason kendaraan. Pada masa itu, hanya ketukan tapak kaki kuda menghantam bebatuan, mengiringi jalannya kehidupan masyarakat Mandar. 86 tahun silam, di pelosok desa yang dengan segala kesajaannya, tangis pertama keluar dari mulut seorang bayi laki-laki, memecah sunyinya malam. Dialah yang kemudian oleh ayahnya, Imam Sepang Puak Muhammad, diberikan nama Sahabuddin. Yang siapapun pasti tak akan menduga, kecuali sang pemilik semesta, bahwa hari itu, tepat 27 September 1937, telah lahir seorang anak yang takdirnya telah dituliskan menjadi ulama dan bergelar guru besar tasawuf Asia Tenggara dari Yayan Alauddin, Makassar. Sahabuddin kecil lahir di lingkungan keluarga yang religius. Ayahnya bernama Puak Muhammad, adalah imam kampung yang diberi kepercayaan oleh warga desa Sepang untuk mengimami masjid yang masih dipergunakan warga hingga kini. Ialah juga yang kemudian menjadi pewaris estafet ajaran tarekat Qadariyah dari Maha Guru Tarekat Qadariyah di Mandar, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Saleh, yang bergelar Tomatindo di Pambusuang. Dari sosok ulama kasyaf itulah Anangguru Sahabuddin banyak belajar ilmu spiritual, utamanya ilmu tarekat. Bukan tanpa alasan, mengapa di Sulawesi Barat jamaah tarekat Qadariyah memiliki populasi yang sangat besar. Sejak bertolak dari Mekah dan kembali ke Tanah Mandar, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Saleh selanjutnya sedikit demi sedikit mengajarkan tarekat tersebut kepada warga. Dimulai dari rumahnya dengan kelompok pengajian yang jumlahnya puluhan, hingga bertambah jumlahnya, lalu menyebar ke sejumlah daerah di Mandar, Makassar, bahkan Kalimantan. Di antara sejumlah murid adalah Profesor Kiai Haji Sahabuddin yang selalu setia, teguh dan ikhlas membimbing jamaah dengan menggelar pengajian dari rumah ke rumah. Sebagai seorang guru besar, Kiai Haji Sahabuddin membumikan petuah Mandar menjadi mantra untuk semua orang. Anangguru Sahabuddin menerima ijazah ilmu dari Profesor Dr. Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Husaini di Makkah untuk mengajarkan kearifan tasawuf, mengajarkan adab-adab, hikmah, dengan berkeliling dari kota-kota besar sampai ke pelosok pegunungan, membimbing ribuan murid dari masyarakat kampung hingga kalangan akademisi kampus. Perjuangan Anangguru Kiai Haji Sahabuddin dalam melakukan syiar ajaran tarekat Qadariyah dilakukan dengan sangat gigih dan tak kenal lelah. Secara ilmiah, Anangguru Sahabuddin juga melalui tulisannya yang mengurai tasbih imaniyah seperti menyibak tabir Nur Muhammad, mutiara bertumpuk dalam lautan ilmu tauhid, metode mempelajari tasawuf menurut ulama sufi,
Ziarah kubur Rasulullah ala sufi, serta sisi tasawuf dalam rukun Islam. Dalam dunia birokrasi, Anang Guru Sahabuddin pernah menjabat sebagai wakil koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Wilayah 8 Sulawesi Maluku dan Papua. Direktur SP Ya'yen Alauddin, Dekan Fakultas Tarbiyah Ya'yen Alauddin di Ternate, Dekan Fakultas Syariah Ya'yen Alauddin di Ambon, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Rektor Universitas Al-Asyariah Mandar. Hingga di usia 68 tahun, tak kalah terjadi silang pendapat antara hasrat ikhtiar keluarganya untuk memeriksakan diri ke dokter dengan isyarat kasyafnya beliau. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui situasi itu menegaskan bahwa semua hamba mungkin tahu Tuhan, namun tidak setiap hamba itu kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dialog dengan anak-anaknya yang mengikuti saran dari dokter agar beliau menjalani operasi sebagai syarat kesembuhan, justru dengan penuh kerendahan hati, Anang Guru menjawab saran dokter itu dengan pertanyaan, "Bagaimana mungkin kalian akan mengambil sesuatu dari tubuhku, sedangkan tubuh ini bukanlah aku yang punya?" Semua yang mendengar ucapan beliau saat itu seketika terdiam, tak menduga ucapan itu yang akan keluar dari bibir beliau. Bahkan di sela-sela istirahatnya, jamaah yang datang berobat meminta didoakan kesembuhannya semakin banyak. Hingga tiba saat salah satu dari yang datang itu bertanya kepada beliau, "Amba, kenapa Ki tidak berdoa juga kepada Allah biar sembuh sakit tak?" Beliau justru menjawabnya dengan lirih, "Memang benar melalui berkah guruku, setiap yang datang berobat kepadaku selalu disembuhkan oleh Allah. Akan tetapi, ketika Allah mengujiku dengan sakit ini, justru membuat saya semakin merasa malu berdoa untuk disembuhkan. Karena ujian sakit ini amat kecil nilainya dibanding banyaknya nikmat yang diberikan Allah kepadaku." Sontak keluarga dan perawat tak mampu lagi berkata apa-apa selain pasrah penuh tangis. Beberapa hari setelahnya, beliau berpesan kepada keluarga dan yang menjenguknya, "Kalian bersiap-siaplah karena akan ada acara besar di Mandar dan kita semua akan menghadirinya." Tepat di hari Ahad malam Senin, Ba'da Isya, 6 Februari 2005, beliau pamit kepada kita semua, melanjutkan perjalanan spiritualnya ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terbendung lagi, air mata tumpah seketika pada banyak orang yang ditinggalkan. Terlebih bagi Hajah Hajania, istrinya tercinta. Begitu juga dengan keempat anak perempuannya dan 3 anak laki-laki serta cucu yang ditinggalkan. Keesokan harinya, tepat di hari Senin, di tengah rinai gerimis dari langit, diiringi balutan cahaya pelangi yang memancar dari liang kubur beliau saat itu, prosesi pemakamannya berlangsung hikmat bersama tangis ribuan pelayatnya. Di tempat itu, Lembang Majene.